أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, kita akan melanjutkan kajian kita terkait fikih janazah atau ahkamul janaiz, judul asli daripada kitab ini. Kalau diterjemahkan fikih janazah. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda yang apabila seorang tersebut meninggal dunia, terlihat ada pada dirinya tanda-tanda tersebut, maka mudah-mudahan orang tersebut menutup usianya dalam keadaan baik. Di antara yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, mengalirnya keringat di dahi. Ketika meninggal dunia, ruhnya keluar dari jasad, menyisakan keringat di dahi orang yang meninggal tersebut. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia pada hari Jumat atau Kamis malamnya. Malam Jumat, Kamis malam atau di siang hari Jumat tersebut. Kemudian yang berikutnya, mati syahid di medan perang. Yang berikutnya yang juga pernah kita sempat bahas pada pertemuan yang lalu, gugur ketika berjuang di jalan Allah. Ini belum wafat di medan perangnya, baru menuju perjalanan. Lalu dia wafat, entahkah itu karena kecelakaan, apa itu karena sakit di tengah jalan lalu wafat. Maka wafat yang seperti ini adalah salah satu tanda daripada husnul khatimah. Kemudian meninggal dunia karena terserang penyakit ta'un. Ini juga sempat sudah kita bahas. Lalu kemudian meninggal dunia karena sakit perut. Sakit perut. Kemudian meninggal dunia karena tenggelam. Lalu yang terakhir pada pembahasan kita yang lalu adalah meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan judul yang sama, yaitu salah satu tanda-tanda seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ialah wanita yang meninggal dunia pada masa menjalani nifas atau karena melahirkan bayinya. Berarti ini khusus tanda ini bagi ibu yang sudah menikah dan telah melahirkan. Lalu dia meninggal pasca kelahiran itu di masa-masa nifasnya. Di masa-masa nifasnya. Kenapa di sini dijelaskan atau digarisbawahi menjalani masa-masa nifas? Karena meninggalnya seorang ibu tersebut dikarenakan ia melahirkan bayi yang dia kandung. Jadi sebab dari kematiannya itu bukan sakit yang lain. Bukan karena diserang penyakit lalu dia meninggal dunia di masa-masa ia menjalani nifas, bukan. Tapi karena sebab dia melahirkan bayi yang ia kandung. Lalu di masa-masa itu dia masih berada pada masa nifasnya.
Maka kata para ulama, ibu tersebut bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana sebuah dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah hadis Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis ini, beliau bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha. Yang ketiga itu tidak mampu beranjak dari tempat tidurnya, jadi sakit kuat. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang sakit tersebut. Dan ada sahabat-sahabat yang lain yang ikut bersama Rasulullah SAW membesuk sahabat Abdullah bin Rawaha ini. Beliau bertanya, tahukah kalian siapakah para syuhada di kalangan umatku? Kata Rasulullah SAW, siapa orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku? Para sahabat tentu menjawab, ya Rasulullah, mereka-mereka yang mati syahid adalah orang-orang muslim yang terbunuh di medan perang. Mereka lah orang-orang yang syahid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Kalau begitu, umatku ini sangat sedikit sekali mereka-mereka yang mendapatkan predikat syahid. Sedikit sekali kalau hanya syahid itu bagi orang-orang yang wafat atau meninggal di medan perang. Sedikit sekali umatku yang mendapatkan itu, kata Rasulullah. Qatlul muslim syahadah. Lalu Rasulullah sebutkan, ternyata orang-orang yang mati syahid itu tidak hanya wafat di medan perang. Kata Rasulullah, qatlul muslim syahadah. Muslim, kemudian dia terbunuh, ini adalah tanda mati syahid. Wat ta'unu syahadah. Orang yang tertimpa penyakit ta'un juga termasuk syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadatun. Bahkan seorang perempuan yang dia mati atau dia wafat dikarenakan sebab kelahiran anaknya, ini pun termasuk syahid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Kelak pada hari kiamat, anak yang dia lahirkan tersebut, lalu sang ibu wafat sebab kelahiran itu, maka anak itu kelak akan menarik ibu ini dengan tali pusatnya. Tali pusatnya itu plasenta. Anak tersebut akan menarik ibunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menjelaskan bahwa wanita yang meninggal dunia disebabkan melahirkan di masa-masa nifasnya, maka sang ibu tersebut masuk dalam kategori husnul khatimah. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda husnul khatimah yang lain adalah meninggal dunia karena terbakar. Meninggal dunia karena terbakar. Lalu diikuti dengan tanda yang berikutnya, meninggal dunia karena penyakit tumor. Penyakit tumor di sini dalam bahasa hadisnya adalah zatil jambi. Ketika dilihat penafsiran para ulama terkait dengan apa yang dimaksud dengan zatil jambi, ini adalah penyakit radang selaput dada dan paru-paru. Jadi kalau seseorang wafat akibat dari penyakit radang selaput dada dan paru-paru, maka ini adalah merupakan tanda seorang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis dijelaskan terkait dari dua tanda yang kita sebutkan di atas adalah hadis yang disahihkan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, asyuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid itu 7, selain daripada wafat di medan perang. Ini sudah jelas, wafat di medan perang jelas, mereka mati syahid. Tapi selain daripada itu ada al-mat'unu syahidun, orang yang terkena atau tertimpa penyakit ta'un, dia mati syahid. Wal gharaqu, orang yang tenggelam syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Wasahibu dzatil jambi, ini poin yang ingin kita titik beratkan, yaitu wasahibu dzatil jambi syahidun, yaitu orang yang tertimpa penyakit radang, dia berupa tumor, radang selaput dada dan paru-paru. Maka orang yang seperti ini syahid, kata Rasulullah. Wal mabtunu syahidun, orang yang sakit perut syahid. Wal haraku syahidun, dan orang yang mati akibat dari tenggelam pun termasuk dalam kategori syahid. Walladhi yamutu tahtal hadami syahid, dan orang yang meninggal dunia akibat timpahan reruntuhan
maka orang yang tersebut syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidatun, dan seorang perempuan yang mati akibat dari melahirkan bayinya ini pun termasuk dalam kategori syahid. Ini 7 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang terkena penyakit ini, yaitu zatul jambi. Zatul jambi. Dalam riwayat dijelaskan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu terkena penyakit tumor yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi beliau berikhtiar tentunya untuk mencari pengobatan agar sembuh dari penyakit tersebut. Sehingga ketika itu beliau berusaha mencoba obat A, obat B, terakhir beliau menggunakan kai. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah pengobatan kai, yaitu menggunakan api. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang makruhkan, ada ulama yang mengharamkan. Kata para ulama mengambil pendapat di tengah, hal itu dibolehkan jika betul-betul mendesak dan telah mencoba berbagai macam jenis obat. Ini adalah obat yang terakhir, yaitu kai. Pengobatan dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat memberikan keterangan yang jelas bahwa orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, kemudian meninggal karena penyakit tumor, ini termasuk salah satu dari tanda husnul khatimah. Kemudian tanda yang lainnya, meninggal dunia karena penyakit TBC. Penyakit TBC. Ya, ini termasuk juga penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru akibat kuman. Dan apabila seorang meninggal dunia karena TBC tersebut, maka orang ini bisa dikategorikan dalam tanda-tanda wafat husnul khatimah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hadis ini disahihkan oleh para ulama, al-qatlu fi sabilillahi syahadatun. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka syahid. Wan nufasa'u syahidatun. Orang yang nifas, ibu-ibu yang nifas meninggal dunia di masa-masa itu, maka dia syahid. Wal haraku syahadatun. Dan orang yang tenggelam masuk mati syahid. Wal gharaku al-haraku bukan tenggelam tapi terbakar. Terbakar termasuk dalam kategori syahid. Wal gharaku, dan tenggelam, maka ini pun termasuk mati syahid. Wasillu syahadatun. Wasillu, sillu ditafsirkan oleh para ulama adalah penyakit TBC. As-sillu, bahasa Arabnya adalah as-sillu. Wal batnu syahadatun, dan orang yang mati karena sakit perut pun termasuk syahadah. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW ada tambahan kalimat as-sillu. As-sillu yakni penyakit TBC. Baik, tanda yang berikutnya, meninggal sebab mempertahankan harta yang mau dirampas secara zalim. Misal seorang ketika ingin dibegal, dia mempertahankan hartanya tersebut, tapi akibat daripada itu nyawanya melayang. Maka seorang yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menguatkan hal tersebut, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Rasulullah mengatakan, siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, dikuatkan dalam hadis yang lain, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Saya bertanya, ya Rasulullah, ara'aita idza jaa rajulun yuridu akhdha mali? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menginginkan untuk mengambil hartaku? Kata Rasulullah, fala tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu kalau diambil oleh orang secara zalim. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Kalau saya tidak berikan lalu dia mengajak aku bertarung, artinya ingin mencoba membunuhku. Kata Rasulullah, qatilhu, lawan, kata Rasulullah.
jangan diam. Qala ara'aita in qatalani, tapi ketika aku melawan ya Rasulullah, lalu aku meninggal atau wafat dalam perlawanan tersebut, kata Rasulullah, fa anta syahid. Kalau begitu engkau meninggal dalam keadaan syahid. Ara'aita in qataltuhu, tapi kalau sebaliknya Rasulullah, ternyata aku menang dalam pertarungan itu, orang tersebut yang meninggal dunia, kata Rasulullah, huwa finnar, orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Nah, ini hadis ini juga sangat menerangkan, menjelaskan terang-terangnya kepada kita bahwa orang yang mempertahankan hartanya ini adalah tanda seorang itu husnul khatimah jika ia wafat dalam mempertahankan hartanya. Apalagi yang besar daripada itu, mempertahankan agamanya, apalagi mempertahankan harta yang lebih besar daripada milik kita, milik umat yang tinggal di Indonesia ini yang disebut dengan NKRI. Membela NKRI bisa jadi ketika dia meniatkan dengan niat yang benar mempertahankan wilayahnya dari orang-orang yang ingin merampasnya, maka dia mempertahankan itu, maka ini termasuk dari kategori mati dalam keadaan syahid. Tapi tentu ini bukan hanya penilaian hawa nafsu kita. Apalagi terkadang kita digoreng oleh media-media sehingga dikatakanlah NKRI ini sudah ingin dirampas A, dirampas B, dirampas C, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita mengira bahwa hadis inilah yang menjelaskan ketika kita mempertahankan NKRI ini lalu kita wafat dalam kondisi sesuatu tersebut, dalam mempertahankan NKRI itu lalu kita memvonis orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Ini tidak itu yang kita maksud. Jelas ketika ada orang yang mengambil secara zalim harta kita atau harta kita bersama di wilayah kita di mana kita tinggal di tempat tersebut, lalu kita mempertahankan itu, dan itu juga atas dasar kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah menganjurkan kita untuk mempertahankannya. Kalau tidak ada urusan dari pemerintah lalu kita berdiri sendiri untuk mempertahankan itu, na'udzubillah, ketika kita wafat dalam keadaan tidak ada sama sekali urusannya dengan pemerintah, maka kita bisa jadi mati dalam keadaan mati konyol dalam mempertahankan itu. Maka para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekali lagi ketika kita mempertahankan harta milik kita yang benar, itu adalah hak kita, lalu kita pertahankan, meninggal dalam keadaan itu, kita bisa masuk dalam kategori husnul khatimah insyaallah. Baik, hadis yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Ja'a rajulun ilan nabi, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Ya Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku, dia ingin mengambil hartaku. Dzakirhu billah. Kata Rasulullah, ingatkan dia, nasihati dulu. Kenapa dia ingin mengambil hartamu? Kasih dia nasihat. Qala in lam yudzakkir ya Rasulullah, in lam yudzakkar ya Rasulullah, kalau aku berikan nasihat tapi dia tidak menerima nasihat tersebut, kata Rasulullah, fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin, minta bantuan dari orang-orang muslim yang ada di sekitarmu. Kalau kamu tidak mampu menghadapinya, sudah diberikan nasihat, sudah diberikan hujjah, ini milik saya, bukti bahwasanya ini adalah pemilikan saya, ini buktinya, ini hak milik saya, ini surat-suratnya, tapi dia tetap ngotot mengatakan ini milik dia. Lalu minta bantuan dari orang-orang yang di sekitar. Dalam hal ini adalah ya lapor ke pemerintah, lapor ke hakim, tunjukkan ini adalah bukti bahwa milik kita. Lalu setelah itu dia tetap masih ngotot. Fa illam yakun hauli ahadun minal muslimin, kalau tidak ada seorang muslim pun yang menolongku dalam perkara ini, kata Rasulullah SAW, fasta'in alaihi sultan. Lalu minta pertolongan kepada sultan, dalam hal ini adalah pemerintah. Qala fa inna as-sultan anni wa ajjala alayya. Kalau seandainya sultan itu jauh, dan mungkin kalau minta bantuan dari pemerintah, sultan atau hakim, itu akan makan waktu yang panjang, bahkan prosesnya sulit dan susah, maka apa harus aku lakukan? Qatil duna malika hatta takuna minasyuhada'il akhirah au tamna' malak. Kata Rasulullah mengatakan, lawan dia.
Walaupun engkau harus gugur di dalam mempertahankan hartamu tersebut, karena ini masuk dalam kategori syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah. Au tamna malaka, atau engkau cegah orang tersebut untuk mengambil hartamu. Baik, tanda yang berikutnya. Meninggal karena sebab mempertahankan agama. Ini tentu lebih utama daripada mempertahankan sekedar harta milik kita. Mempertahankan agama. Meninggal dalam mempertahankan agama ini sangat banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapatkan. Dan itu banyak kita dapatkan di saudara-saudara kita yang mereka meninggal dunia dalam keadaan mempertahankan agama mereka. Kemudian meninggal karena sebab mempertahankan jiwa dan raga. Pertahankan jiwa dan raga. Jadi harta, agama, jiwa dan raga kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena membela atau mempertahankan keluarganya berarti jiwa raga dari keluarganya, maka dia meninggal dalam mempertahankan keluarganya tersebut, dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, dia pun syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa orang yang mempertahankan darahnya untuk tidak diteteskan, dia mempertahankan jiwa dan raganya untuk tidak dialiri darahnya, maka meninggal dunia dalam mempertahankan itu, dia termasuk dalam kategori syahid. Dalam hadis yang lain dijelaskan, man qutila duna madlimatihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena dizalimi, maka dia termasuk dalam kategori syahid. Baik, tanda yang berikutnya. Meninggal karena berjaga di perbatasan. Berjaga di perbatasan. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi mereka-mereka yang ditugaskan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah para tentara-tentara. Jadi ini bukan sekedar tugas, bukan sebagai tanggung jawab. Tapi di sisi lain ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, bahkan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, bahasa hadisnya adalah berjaga-jaga di perbatasan, adalah ribat. Ribat, kata Rasulullah SAW, yaumin, hanya satu hari satu malam. Jadi kalau ada seorang ditugaskan untuk berjaga-jaga sehari semalam saja, 24 jam, maka itu lebih baik daripada puasa sebulan, dan di siang hari dan di malam harinya dia mengerjakan sholat malam semalam suntuk selama 1 bulan. Ini keutamaan ini tidak mungkin diraih oleh orang-orang biasa seperti kita. Dan kita ketika ingin mengalahkan pahala orang tersebut, kita harus mampu berpuasa selama sebulan lamanya di siang hari, di malam harinya kita mengerjakan sholat semalam suntuk. Bayangkan, sholat semalam suntuk, dari setelah selesai isya kita berdiri sholat malam sampai menjelang waktu subuh. Berapa jam itu? Berapa jam? Dari isya sampai subuh, berapa jam kira-kira? Anggap isya sekarang jam 7 atau jam 8 selesai sholat. Jam 8 sekarang subuh jam 5, anggap jam 5. Jam 8 sampai jam 5, berapa jam itu? 9 jam. Baik, 9 jam. Ada yang pernah di antara kita mendirikan sholat malam selama 9 jam? Ada di antara kita 9 jam. Total sholat malamnya di malam itu 9 jam. Ada? Baik. Walau anggaplah ada. Anggaplah ada. Berapa hari? Sehari, semalam, 2 malam, 3 malam. Sampaikah sebulan dia merutinkan itu? Tidak ada. Ternyata tidak ada. Nah, para hadirin dan hadirat makanan oleh Allah SWT, pahala orang yang berjaga-jaga di perbatasan sehari semalam itu tidak bisa dikalahkan oleh orang yang berpuasa sebulan lamanya di siang hari, di malam harinya dia salat malam semalam suntuk. Menunjukkan bahwa menjaga
keamanan, menjaga keamanan di sebuah daerah atau suatu negeri, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang bukan dianggap sepele oleh para ulama. Sehingga di zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang seperti ini betul-betul diperhatikan. Jadi orang-orang seperti ini juga tidak dibiarkan begitu saja. Oleh karenanya sekarang kita dapati bermudah-mudahan kaum muslimin untuk melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap para aparat-aparat kita. Padahal mereka itu siang dan malam menjaga keamanan kita. Belum tentu kalau mereka itu tidak ada, anggaplah mereka bubar. Bayangkan seperti apa yang akan terjadi pada rakyat dan termasuk kita yang ada di dalam negeri tersebut. Mereka berjaga-jaga di perbatasan dari serangan musuh. Mereka berjaga di perbatasan, harus mengorbankan nyawa mereka. Tapi terkadang kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Kita hanya tahunya bisa tidur, beristirahat, bisa bercengkerama dengan keluarga. Tapi di samping itu kita tidak tahu bagaimana pemerintah memikirkan dengan sekuat-kuatnya untuk menguras tenaga, menguras pemikiran bagaimana agar rakyat Indonesia ini bisa aman, termasuk kita yang tinggal di Bekasi ini. Dan ini para hadirin hadirat maka oleh Allah SWT, ketika ada orang yang berjaga-jaga pada kondisi ini, maka masuk dalam kategori ketika dia wafat dalam keadaan itu, masuk dalam kategori husnul khatimah. Baik, itu kalau masih hidup, masih dalam keadaan dia berjaga-jaga di perbatasan itu. Bagaimana kalau dia meninggal dunia dalam tugasnya itu? Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah hadisnya, idza mata wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Dan apabila orang yang berjaga-jaga tadi meninggal dunia akibat dari serangan atau mungkin tertimpa sakit lalu meninggal dunia karena tugas itu, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka Allah akan berikan pahalanya terus mengalir dari amalan yang pernah dia kerjakan selama hidupnya. Bayangkan, amalannya terus mengalir selama dia hidup. Dia pernah mengerjakan amalan apa misalnya? Salat 5 waktu, bersedekah, berpuasa. Lalu meninggal dunia, amalan ini pada hakikatnya terputus. Karena Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas. Anak Adam apabila telah meninggal dunia, terputus amalannya. Tidak ada lagi pahala salatnya, tidak lagi ada pahala sedekahnya, karena sudah tidak mengerjakan amalan itu. Kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjaga-jaga di perbatasan. Ini termasuk pengecualian Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita bacakan, yaitu orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia bertugas menjaga perbatasan sebuah wilayah, daerah, meninggal dunia, maka dulu semasa hidupnya dia pernah beribadah. Ibadah itu terus akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Jadi kalau seandainya dia meninggal dunia, jarak antara meninggal dunia dengan hari kiamat itu anggaplah 1000 tahun, maka 1000 tahun ini pahalanya terus dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang pernah dia lakukan semasa dia sehat dan masa hidupnya. Kemudian yang kedua, wa ujriya alaihi rizquhu, bahkan rizkinya untuk keluarganya, nafkah untuk keluarganya, Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Jadi ketika dia meninggal dunia sebagai kepala keluarga, lalu keluarga yang ditinggal, rizki mereka itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Yang ketiga, wa umina al-fitan, dijamin oleh Rasulullah bahwa dia tidak akan ditanya dalam kuburnya. Dia tidak akan ditanya, artinya aman dari pertanyaan kubur. Maka para hadirin dan hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara kita atau kita yang barangkali ditugaskan dalam pekerjaan yang mulia ini, jangan anggap itu sebagai pekerjaan dunia biasa saja atau tugas negara, tapi jadikan itu sebagai ibadah kita, sarana agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah dari profesi tersebut. Baik, dalam hadis yang lain dijelaskan Rasulullah, kullu maitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap mayat maka amalannya sudah tertutup
Ketika dia meninggal dunia, dulu dia salat, ketika meninggal sudah salat, ibadah salatnya atau pahala salatnya sudah ditutup oleh Allah SWT. Tidak mengalir lagi. Ketika seorang masa hidupnya dia ikut kajian, lalu ketika meninggal dunia dia tidak ikut kajian lagi, sampai di situ pahala kajiannya. Kecuali kata Rasulullah SAW, alladzi mata murabitan, kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjaga-jaga di medan perang atau berjaga di perbatasan daerah kaum muslimin. Fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Sungguh amalannya yang dulu pernah dia kerjakan semasa hidupnya terus dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah meninggal, sampai pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW mengatakan, wa ya'manu fitnatal qabri, dan dijamin dia aman dari pertanyaan kubur. Artinya dia tidak perlu lagi ditanya oleh malaikat di alam kubur. Baik, di antara tanda yang berikutnya seorang itu husnul khatimah adalah meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Ini secara umum. Jadi kalau tadi secara khusus telah kita sebutkan satu persatu, secara umum siapa saja orang itu ketika dia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amalan soleh, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tidak melihat waktu kapan dia meninggalnya, apakah hari Jumat atau selain hari Jumat. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tidak melihat kondisinya, apakah dia meninggal dulu karena tenggelam, karena terbakar, karena sakit perut. Dilihat ketika dia beramal lalu meninggal dunia karena merutinkan amalan soleh tersebut, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, maka dia husnul khatimah dan dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man shama yauman, siapa orang yang berpuasa, berarti amal soleh, puasa, lalu meninggal karena sebab puasanya tersebut, maka akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhallah, siapa orang yang bersedekah, amal soleh, bersedekah dengan harapan wajah Allah, mengharap wajah Allah, lalu meninggal dunia, khutima lahu, meninggal dunia karena amalan itu, dakhalal jannah. Bukan karena amalan itu, bukan maksudnya orang bersedekah karena sedekahnya dia meninggal dunia, bukan. Tapi dalam keadaan dia merutinitaskan, karena kan kita ini tidak semuanya bisa menggabungkan semua amalan. Ada orang yang dominan beramal itu salat wajib, itu sudah jelas. Salat sunnah yang tidak pernah dia tinggalkan. Ini yang lebih dominan yang dia kerjakan. Ada di antara kita itu yang lebih dominannya puasa sunnahnya. Puasa sunnahnya yang dominan. Kemudian dalam keadaan dia merutinitaskan puasa sunnahnya, meninggal dunia dalam keadaan merutinkan puasa itu, maka dia masuk dalam keadaan husnul khatimah. Ada di antara kita juga terkadang sulit untuk bangun malam, sulit untuk puasa sunnah, tapi sedekahnya kencang. Dia beramal dalam sisi itu. Beribadah yang lebih dominan adalah dari sisi sedekahnya. Maka ketika dia merutinitaskan sedekahnya terus dia bersedekah, meninggal dalam keadaan ibadah tersebut, maka ini pun termasuk dalam kategori husnul khatimah. Husnul khatimah. Baik, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tanda yang disebutkan oleh para ulama. Beberapa tanda, ketika tanda ini ada pada diri seorang, maka dia termasuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun perlu kami ingatkan dari akhir dari poin ini, bukan artinya setelah kita mengetahui tanda-tanda ini, lalu kita berhak untuk memvonis si fulan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Si fulan syahid, si fulan husnul khatimah, si fulan husnul khatimah. Tidak boleh. Kita mempelajari dari tanda yang pertama sampai terakhir tadi, itu hanya sekedar pengetahuan ketika kita melihat saudara kita atau tetangga kita atau teman kita meninggal dalam keadaan yang disebutkan, salah satunya meninggal dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, kita berharap, hanya sekedar berharap dan berdoa
agar orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khatimah atau syahid. Itu yang dimaksud. Adapun kita menjas atau menghukumi, memastikan bahwa si fulan syahid, si fulan husnul khatimah, tidak boleh. Haram bagi kita untuk melakukan itu. Jangankan orang biasa seperti kita ini. Para ulama saja ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, tidak boleh kita mengatakan Masya Allah si fulan itu syahid, ulama itu syahid. Contoh misalnya yang sering kita dengar, Ibnu Bas syahid, Ibnu Utsaimin syahid. Kemudian ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah syahid. Tidak boleh walaupun mereka ulama. Cukup kita hanya mengatakan rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Semoga Allah SWT merahmatinya, semoga Allah merahmatinya. Kecuali jika ada dalil yang menjelaskan mereka mati syahid. Seperti Umar jelas, Rasulullah menjelaskan itu, Umar mati syahid. Terus Utsman, Ali jelas mereka itu mati syahid. Ada dalil yang menjelaskannya. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia di kalangan kita, semasa kita hidup, lalu kita melihat ada tanda-tanda ini, maka tidak boleh kita mengatakan mereka syahid, mereka syahid, mereka syahid, seolah-olah kita menghukumi dan memastikan orang itu mati syahid. Jangankan di zaman ini, kata para ulama, di zaman Rasulullah SAW saja ada sahabat yang mencoba mendahului Rasulullah SAW. Dia ingin ya mendahului Rasulullah SAW dari memberikan gelar mati syahid ini atau pujian ini kepada seseorang. Lalu ketika itu sahabat ini ngobrol dengan beberapa sahabat dan di situ ada Rasulullah dalam sebuah peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar itu mulailah sesi perang pertama. Biasa kalau dalam peperangan itu nanti ada jedahnya, ada istirahatnya. Kalau dalam masa istirahat itu semua perang di stop, berhenti. Pihak musuh istirahat, kemudian pihak kaum muslimin pun istirahat. Dalam sesi yang pertama selesai, lalu ada seorang sahabat berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini mengatakan, Masya Allah si fulan, saya lupa tidak disebutkan namanya dalam riwayat itu, tapi ada riwayat yang lain menyebutkan nama sahabat ini, nama sahabat yang dimaksud ini, si fulannya ini. Kata sahabat ini bercerita, Masya Allah si fulan, ketika berkecamuknya perang pada sesi pertama tadi, luar biasa semangatnya. Sampai-sampai aku tidak pernah melihat adanya semangat yang dimiliki seperti sahabat yang si fulan tadi ini. Saya hampir tidak melihat ada pada sahabat-sahabat yang lain. Artinya sahabat ini memuji di hadapan sahabat-sahabat yang lain, bahkan di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkomentar, apa kata Rasulullah SAW? Si fulan itu, iya, dia termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah. Lalu para sahabat kaget. Bahkan yang tadi juga yang memuji-muji sahabat tadi yang perjuangan yang begitu besar, kemudian bagaimana dia di medan perang membunuh musuh-musuh di medan perang tersebut. Lalu dengan mudahnya Rasulullah membantah orang ini dan mengatakan, huwa min ahlin nar. Si fulan yang kamu maksud itu, dia termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengeluarkan kalimat itu, ada satu sahabat yang penasaran. Kenapa dari sisi zahirnya orang ini beribadah, membela agama Allah, mempertahankan jiwa raganya. Dia berjuang tidak hanya membela jiwa raganya, tapi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semangatnya dalam berperang mengalahkan semangat para sahabat yang lain. Lalu sahabat ini heran, sehingga dia berniat ingin mengikuti si fulan yang dimaksud tadi. Dia ikuti dalam sesi peperangan yang kedua. Setelah istirahat, mulai lagi perang yang kedua. Lalu ada sahabat yang khusus mengikuti karena mendengarkan komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan. Dia ikuti dari sesi awal yang kedua tadi, dari sesi kedua itu dia ikuti kemana sahabat si fulan ini pergi berperang, daerah dia berpindah ke sini, maka sahabat ini juga berpindah. Pergi ke sana, sahabat ini juga ingin pokoknya mengintai. Kenapa sih kok Rasulullah malah memvonis orang tersebut masuk ke dalam api neraka? Ternyata akhir daripada hayatnya si fulan tadi terluka dengan luka yang begitu parah dalam peperangan itu.
Saking tidak kuatnya dan tidak sabarnya menahan rasa sakit luka itu, sakratul maut yang dia derita tidak kuat, akhirnya dia menancapkan pedangnya ke bumi, lalu dia tusukkan dadanya dengan mata pedangnya sendiri. Artinya orang tersebut mati karena bunuh diri. Ternyata ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa dia masuk dalam kategori ahlin nar, penghuni neraka. Lalu sahabat ini tadi lari-lari berteriak-teriak menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa sungguhnya engkau adalah Rasul dan utusan Allah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa? Kenapa? Lalu diceritakan oleh sahabat dari A sampai Z kejadian seorang si fulan tadi meninggal dunia. Prosesnya seperti apa? Kata Rasulullah, benar apa yang aku sebutkan, karena memang semua apa yang disebutkan Rasulullah itu merupakan wahyu. Dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Rasulullah. Apalagi di zaman kita. Di zaman kita untuk memastikan hal seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, syahid, maka itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Karenanya para hadirin hadirat melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang diingatkan oleh para ulama kepada kita adalah ucapan almarhum. Ucapan almarhum. Oleh karenanya untuk menghindari agar kita tidak menghukumi seseorang itu pasti dirahmati, sebaiknya tidak menggunakan kalimat almarhum. Kenapa? Almarhum ini kata para ulama kalau digunakan atau disematkan kepada orang yang meninggal dunia, seolah-olah kita memastikan dia pasti dirahmati. Pasti dirahmati orang tersebut. Walaupun terkadang umumnya di Indonesia ini mereka tidak paham makna almarhum itu apa. Mereka mengira almarhum itu adalah gelar untuk orang yang meninggal dunia. Jadi umumnya di Indonesia ini mereka tidak paham almarhum. Jadi itu sebagai gelar untuk orang meninggal dunia, almarhum fulan, almarhum fulan, almarhum fulan. Sebaiknya kata para ulama gunakan kalimat doa, bukan gunakan kalimat kepastian seperti almarhum itu. Karena almarhum ini menunjukkan kepastian pasti orang itu dicintai. Orang itu pasti dikasihi oleh Allah. Nah, kalimat pasti ini yang tidak boleh. Jadi diganti almarhum itu menjadi rahimahullah atau Allahu yarham. Allahu yarham. Allahumarhamhu. Boleh. Semakna dengan pada itu. Allahumarhamhu. Allahu yarham. Rahimahullah. Atau makna-makna yang lain yang bentuknya sekedar doa. Bukan bentuknya seperti kepastian. Baik, para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-9, kalau tidak salah. Bab yang ke-9, pujian terhadap jenazah. Pujian terhadap jenazah. Ini memberikan pengaruh besar. Ketika seorang meninggal dunia, lalu ada orang yang memuji kebaikan orang yang meninggal dunia tersebut atau jenazah tersebut. Maka ini ada bab tersendiri yang membahas hal tersebut. Akan memberikan manfaat besar bagi jenazah yang dipuji. Tentu yang memuji ini siapa? Dan berapa orang jumlah minimalnya? Jelaskan dari para ulama. Yang memuji itu tentu adalah seorang muslim yang jujur keimanannya. Bukan masuk dalam kategori munafik. Bukan masuk dalam kategori orang-orang muslim yang fasik. Karena muslim ini banyak. Muslim ada yang taat, muslim ada yang fasik. Jika kesaksian itu diberikan oleh orang-orang muslim yang fasik, yang sholat 5 waktu aja tidak bisa dijaga, lalu dia memberikan kesaksian yang baik kepada jenazah, maka kesaksiannya tentu tidak diterima. Yang dimaksud dengan bermanfaatnya pujian seseorang yang hidup kepada yang mati adalah orang-orang yang muslim as-sadiqin, yang mereka jujur keimanannya. Nah, yang kedua kata para ulama adalah minimal jumlah yang memuji itu adalah 2 orang. 2 orang. Jadi kalau ada orang yang sedikit, dia berteman tidak banyak, maksudnya teman akrabnya, paling ada 5 orang. Lalu ketika dia meninggal dunia, dari 5 orang ini 3 orang cuma diam saja, cuma mendoakan rahimahullah, Tapi ada 2 orang yang memuji-mujinya, karena memang dia sangat dekat sekali.
Masya Allah si fulan itu meninggal dunia dulu semasa hidupnya, tidak pernah meninggalkan ibadah A, ibadah B, ibadah C, dan terus pujian-pujian yang lain dia lontarkan kepada yang meninggal dunia itu. Maka pujian itu kata para ulama akan memberikan manfaat kepada jenazah ini. Kemudian selain muslim yang taat, kemudian minimalnya cuma 2 orang, minimalnya kalau seandainya 2 orang saja itu sudah cukup. Lalu yang ketiga adalah para tetangganya. Maksudnya para tetangga sini adalah teman akrabnya, teman dekatnya. Di sini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mencari teman dekat, bukan sekedar teman kenal tatap muka seperti umumnya di komplek kita masing-masing. Terkadang kita, Bapak tahu si fulan? Oh enggak tahu, yang fulan yang mana ya? Mungkin kalau lihat wajahnya kenal. Nah kalau seperti ini tidak masuk dalam kategori kalau dia memberikan kesaksian, dia akan memberikan manfaat kesaksiannya. Bisa jadi kita memang tidak kenal kepada si fulan itu, tapi fulan itu mengenal dekat kepada kita. Lalu dia memberikan kesaksian, insya Allah kesaksian ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya daripada pembahasan ini adalah anjuran sangat kuat bagi kita untuk memperbanyak dan melebarkan sayap pertemanan kepada orang-orang yang soleh, pada orang-orang yang baik. Karena berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, itu manfaatnya tidak di dunia ini saja kita dapatkan, tapi di akhirat pun itu akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita. Baik, hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah hadis Anas bin Malik. Hadis ini agak sedikit panjang. Kita ringkas hadis ini. Poin-poinnya saja yang kita bacakan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Marra 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin." Lewatlah di sisi Nabi seorang jenazah, seorang yang meninggal dunia, lewat sisi Nabi. Fa asna 'alaiha khairan. Lalu ada sahabat-sahabat yang memuji jenazah itu. Oh, fulan meninggal, lewat jenazah. Lalu disebutkan kebaikan-kebaikannya oleh para sahabat di hadapan Rasulullah sallam. Faqalu kana ma 'alimna yuhibbullah wa rasulahu. Kami tidak tahu kecuali orang yang meninggal dunia ini betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Beramal ini, beramal itu, dia orang yang soleh. Pokoknya pujian-pujian kebaikan terhadap orang yang meninggal tersebut. Faqala Nabi sallam wajabat. 3 kali diulang sallam. Pasti. 3 kali diulang oleh sallam. Lalu lewat jenazah yang kedua. Jenazah yang kedua ini bedanya sahabat-sahabat menceritakan kejelekannya, keburukan orang tersebut. Semasa hidupnya tidak pernah bermuamalah dengan baik kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang kedua ini melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, sehingga diketahui oleh tidak 1-2 sahabat. Disebutkan kejelekan-kejelekannya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan wajib, atau pasti. 3 kali diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat pasti, para sahabat tentu masih bingung maksudnya apa? Pasti. Jenazah yang kedua juga disebutkan pasti. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi jenazah yang pertama lewat di sisi kita, Umar ternyata di situ juga ada." Di beberapa para sahabat termasuk Umar, tapi Umar yang berani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jenazah yang pertama lewat, engkau mengatakan wajabat, pasti. Yang kedua juga engkau mengatakan seperti itu ya Rasulullah, pasti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah." Adapun jenazah yang pertama yang kalian sebutkan kebaikan-kebaikannya, aku katakan pasti, maksudnya dia pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Itu maksud dari pasti tersebut. Dilanjutkan oleh Rasulullah, pasti masuk ke dalam surga. Adapun jenazah yang kedua, kalian sebutkan keburukan-keburukannya, lalu aku jawab, aku katakan pasti. Maksudnya adalah pasti orang tersebut masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Al-malaikatu syuhada'ullahu fis sama." Malaikat itu adalah saksi-saksi Allah di langit. Jadi Allah itu punya saksi-saksi. Kalau di langit para malaikat. Dan antum, kata Rasulullah, "Wa antum syuhada'ullahi fil ar." Adapun kalian kaum muslimin, orang-orang yang beriman,
adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau seorang beriman, keimanannya jujur, orangnya soleh, lalu memberikan kesaksian, kesaksian ini adalah kesaksian Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada manusia. Jadi ketika ada seorang mukmin yang taat, yang soleh, memberikan kesaksian, itu artinya kesaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap jenazah itu. Makanya kata Rasulullah mengatakan, wa antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dalam riwayat yang lain mengatakan, wal mu'minuna syuhada'ullahi fil ard. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat. Tantiku ala alsinati bani adam bima fil mar'i minal khairi wasyarr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Yang malaikat itu menyebutkan kebaikan dan keburukan manusia, tapi melalui lidah-lidah anak Adam. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang telah disaksikan orang-orang yang beriman itu juga perwakilan daripada saksi malaikat. Bisa dipahami? Kami ulangi. Ketika orang-orang beriman memberikan kesaksian kepada jenazah, itu artinya kesaksian itu juga dipersaksikan oleh malaikat. Hanya saja malaikat mewakilkannya melalui lisan-lisan orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang malaikat itu menyebutkan kebaikan dan keburukan manusia. Jadi malaikat itu kalau ada orang meninggal dunia, mereka juga menyebutkan si fulan baik, atau sebaliknya si fulan buruk kata malaikat. Dan itu diwakilkan, persaksian itu diwakilkan kepada manusia di muka bumi ini. Jadi kalau ada manusia yang mewakilkan, menyebutkan kebaikan atau keburukan kepada jenazah, itu juga artinya kesaksian malaikat. Begitu juga itu adalah merupakan kesaksian Allah Subhanahu wa taala kepada jenazah itu. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam hadis ini barangkali. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita itu menceritakan aib orang yang meninggal dunia? Apakah boleh kita menceritakan aib, kejelekan-kejelekan? Kalau orang yang masih hidup mungkin ada hadis yang kita dapatkan sangat jelas, larangan ghibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Jelas larangan itu. Nah, apakah hadis itu tidak berlaku kepada orang yang meninggal dunia sehingga boleh kita menceritakan aib-aib mereka? Kata para ulama, tetap tidak boleh menceritakan aib. Tetap tidak boleh menceritakan aib kejelekan seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia. Bahkan ada hadis khusus yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah mengatakan, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela. Jangan kalian mencela, apalagi menceritakan kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka telah berlalu apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan telah berlalu masa itu. Sehingga kita tidak boleh mencelah mereka. Terus bagaimana menggabungkan hadis larangan tadi dengan hadis yang seolah-olah para sahabat ini menceritakan aib, seolah-olah para sahabat ini menghibah orang yang meninggal dunia tersebut. Bagaimana menggabungkan, mengkompromikan dua hadis ini? Kata para ulama, maksud daripada hadis yang kita bacakan ini, seolah-olah sahabat menceritakan kejelekan itu adalah kejelekan atau keburukan yang zahir. Semua orang tahu bahwa orang ini adalah orang yang jelek, akhlaknya tidak baik dalam segi apapun. Jadi perbuatan maksiat yang dia lakukan tidak hanya satu dua sahabat, bahkan secara umum orang-orang pasti tahu kalau disebutkan si fulan itu dia adalah ahlul maksiat. Nah, ketika secara zahir dia melakukan maksiat itu di hadapan manusia, meninggal dunia, lalu ada orang-orang yang mengatakan si fulan meninggal dunia, lalu disebutkan kejelekan-kejelekannya itu di hadapan para teman-temannya, yang teman-temannya juga mengetahui bahwa si fulan itu adalah orang yang pelaku maksiat, maka ini kata para ulama tidak masuk dalam kategori mencelah mayat. Beda dengan orang yang meninggal dunia, yang dia meninggalkan dosa-dosa, tapi dosa-dosa itu tidak dia tampakkan kepada orang lain, dia tidak banggakan. Dosa-dosa yang dia lakukan itu dia tidak pernah menampakkannya, dia tidak pernah menceritakannya, tapi mungkin ada satu dua temannya yang mengetahui bahwa dia melakukan dosa A. Ketika dia meninggal dunia,
Lalu si A tadi teman dekatnya menceritakan, si fulan meninggal dunia. Wah, alhamdulillah meninggal dunia. Fulan itu memang orangnya pernah berutang sama saya, tidak pernah dibayar. Nah, seperti ini masuk dalam kategori menghibah. Bisa dipahami, Pak? Dua hadis yang tadi. Jadi yang pertama ini boleh. Kenapa? Karena yang melakukan kemaksiatan itu dia terang-terangan melakukannya. Dan umum orang pasti tahu si fulan itu ahli maksiat. Ketika disebutkan maksiat-maksiatnya, ya hanya sekedar persaksian saja. Persaksian kejelekan terhadap jenazah itu. Beda dengan hadis yang pelarangan terhadap mencelah mayat tadi, yang dia pelaku maksiat, tapi maksiat yang dilakukan tidak secara terang-terangan. Bahkan dia tidak berbangga dengan maksiat itu. Lalu ada orang yang menceritakan aibnya. Ketika ini dilakukan, maka masuk dalam kategori pelarangan itu, mencelah mayat. Nah, dalam hadis ini sama sekali para sahabat tidak menghibah jenazah itu. Karena Rasulullah SAW pun mengiyakannya dengan kalimat wajabat, pasti. Pasti masuk ke dalam neraka jika dia pelaku maksiat, pasti masuk dalam surga kalau dia seorang mukmin yang taat. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika ada teman-teman kita lalu memuji jenazah misalnya, atau sebaliknya menjelek-jelekkan jenazah di hadapan kita, bolehkah kita mengucapkan seperti ucapan Rasulullah, wajabat, pasti, yang seperti Rasulullah katakan tadi, pasti kita mengiyakan pujian sahabat-sahabat yang ada kita dengar? Kata para ulama, adapun bagi kita itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh mengatakan wajabat, pasti. Jadi ketika ada teman kita, oh si fulan meninggal dunia ya? Iya, si fulan itu baik, orangnya beramal soleh, Masya Allah tidak pernah terputus-putus, istiqomah sampai meninggal dunia. Lalu kita katakan wajabat. Kita katakan pasti dia masuk surga, nggak boleh. Karena kalimat pasti ini hanya boleh diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah terputus karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Kenapa hanya dibolehkan kepada Rasulullah? Karena Rasul sallallahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Pasti apa yang terlontar dari mulut Rasulullah adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah merupakan wahyu, tidak mungkin meleset apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terhadap rekomendasi terhadap jenazah yang tadi disebutkan. Baik, hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama ini secara umum tidak disebutkan berapa orangkah yang memberikan kesaksian itu. Di hadis yang kedua dijelaskan lagi minimalnya berapa orang yang memberikan kesaksian itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abul Aswad Al-Addili, beliau pernah bercerita, sahabatnya bercerita, ataitul Madinah, aku pernah datang ke Madinah. Wa qad waqa'a biha maradun, terjadi penyakit, menyebarlah penyakit. Penyakit ini menyebabkan banyaknya orang-orang meninggal dunia di Madinah. Dan meninggalnya itu mendadak. Fajalastu ila Umar bin Khattab. Aku pun duduk di samping Umar bin Khattab. Famarrat janazatun. Lalu di sisi Umar tadi, di samping kami duduk bersama Umar, lewat jenazah. Fa'uthniya khairan. Para sahabat-sahabat pun memuji kebaikan-kebaikan jenazah itu. Faqala Umar wajabat. Kata Umar, sahabat ini yang meninggal ini pasti masuk dalam surga. Nah, Umar kenapa berani mengatakan pasti? Karena itu adalah para sahabat yang sudah direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita lalu meninggal dunia tetangga kita, kita tidak boleh mengatakan pasti. Pertama, tetangga kita itu juga belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Tapi kepastian itu tidak boleh muncul dari hawa nafsu kita atau bersumber dari kita. Umar mengatakan wajabat, sahabat yang baik itu yang dulu juga direkomendasikan Rasulullah, dia pasti masuk dalam surga. Ma wajabat ya Amirul Mukminin. Jadi Abul Aswad ini bertanya, ya Rasulullah, ya Umar, apa yang pasti? Apa yang pasti di sini? Kata Umar, aku mengatakan sama seperti perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan sebuah hadis, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Tidaklah seorang muslim, siapa saja seorang muslim, syahida lahu arba'atun, meninggal dunia lalu dipersaksikan oleh 4 orang.
4 orang. Dipersaksikan oleh 4 orang. Kebaikannya, bi khairin, kebaikannya. Adkhalahullahu jannah. Allah pasti akan memasukkan dalam surga. Qulna wa salasatun. Lalu kami bertanya, ya Umar, kalau 3 orang bagaimana? Tadi kan 4. Kalau 3 orang bagaimana? Kata Umar mengatakan 3 pun begitu. Artinya 3 pun diterima kesaksiannya. Lalu sahabat ini juga mengatakan wasnan. Kalau 2 orang ya Umar? Umar pun mengatakan wasnan. 2 pun akan diterima kesaksiannya. Summa lam nas'alahu fil wahid. Tapi kami tidak menanyakan kalau 1 orang. Kami hanya sampai pada pertanyaan 2 orang saja. Nah, ini menunjukkan hadis minimalnya jumlah orang yang memberikan kesaksian baik itu adalah 2 orang. Baik, 2 orang ini seperti apa? Maksudnya dia jelas orang yang beriman, yang taat, 2 orang. 2 orangnya ini orangnya seperti apa? Apakah orang yang tidak dia kenal? Karena banyaknya sekarang praktik daripada hadis ini kita dapatkan keliru. Praktik daripada hadis ini. Kita pernah menyaksikan setelah selesai prosesi sholat, lalu ada orang yang berdiri depan, bapak-bapak, ibu-ibu, si fulan meninggal dunia ini tetangga kita, teman kita, sudihkah bapak ibu untuk memaafkannya? Maaf. Kemudian pindah poin yang kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana persaksian bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap jenazah ini? Khair. Biasanya orang-orang menjawab apa? Khair, baik. Ini praktek kata para ulama keliru. Praktek yang seperti ini keliru. Persaksian yang dimaksud itu bukan persaksian yang umumnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Persaksian itu benar-benar muncul dari jiwa yang jujur. Dan itu tidak dalam kondisi selesai sholat. Kapan saja, apa ketika melihat jenazah, atau besoknya lagi, atau besok-besoknya lagi, kita ingat kepada si fulan itu, lalu kita sebutkan kebaikannya. Ini persaksian, bukan di saat sholat. Kenapa di saat sholat itu? Pertama, barangkali orang yang sholat itu tidak mengenal jenazah ini. Yang kedua, perbuatan itu tidak pernah didapati di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'ut tabi'in. Tidak pernah didapati perkara itu terjadi. Menanyakan, khair jenazah ini persaksian antum semua, khair. Itu tidak pernah didapati di zaman-zaman orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi orang juga terpaksa untuk memberikan kesaksian itu. Padahal kesaksian itu bertolak belakang dengan masa hidupnya. Jadi bertolak belakang sama sekali, dia persaksian baik, khair. Padahal sholat 5 waktu saja dia hampir tidak mengerjakan itu. Puasa di bulan Ramadan, ya hampir dia tidak pernah penuh full dalam sebulan itu. Lalu kita memberikan kesaksian yang dusta. Oleh karenanya praktek-praktek seperti itu tidak dicontohkan oleh para ulama. Baik, hadis yang ketiga terkait daripada ini adalah orang yang beri kesaksian itu orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat. Bahkan dalam hadisnya disebutkan dengan jiron. Jiron ini adalah jiran kita, tetangga kita. Lihat hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abyati jiranihil adnayin. Annahum la ya'lamuna minhu illa khairah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dipersaksikan oleh 4 orang kesaksian yang baik. Min ahli baiti jiranihi, dari keluarga tetangga yang terdekatnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar ketika kita bertetangga harus menjadi tetangga yang baik. Dan kita pun sebaliknya mencari tetangga-tetangga yang baik. Agar ketika kita wafat, tetangga-tetangga terdekat kita ini memberikan kesaksian baik. Jangan kita malah menampakkan kesan-kesan yang tidak baik di warga, di tetangga kita. Sehingga ketika, jangankan masa kita meninggal dunia, masa hidup saja tetangga kita tidak pernah senang dengan kita. Semasa kita hidup saja orang-orang merasa terganggu dengan keberadaan kita di warga itu. Sehingga ketika kita meninggal dunia bukan malah pujian, persaksian baik yang kita dapatkan, malah mereka sangat senang dengan ucapan alhamdulillah si fulan itu meninggal dunia. Nauzubillah.
persaksian yang tidak baik dari tetangga-tetangga kita. Nah, para hadirin hadirat oleh Allah SWT, tetangga-tetangga tersebut yang terdekat, annahum la ya'lamuna minhu illa khaira. Mereka itu tidak tahu dari kita yang meninggal dunia ini kecuali kebaikan. Maka lihat, apa kata Salam? Illa qala Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah akan mengatakan, qad qabiltu qaulakum, atau dalam riwayat lain syahadatakum. Sungguh aku terima persaksian-persaksian tetangga-tetangga tersebut. Aku terima persaksian-persaksian itu. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku ampuni dosa-dosa orang yang meninggal tadi, dosa-dosa orang yang meninggal tadi yang tetangga itu tidak tahu. Jadi mungkin yang tahu oleh tetangga ini adalah kebaikannya. Tapi dosa-dosanya, ya tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki dosa. Tapi dosa itu tidak diketahui oleh tetangga-tetangganya ini. Lihat keutamaan tersebut. Yang pertama, syahadah, persaksiannya diterima. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan besar juga bagi kita. Tetangga-tetangga, mana batasan-batasan tetangga tersebut? Bolehkah masuk dalam kategori tetangga-tetangga ini di luar daripada daerah kita atau perumahan kita? Kata para ulama, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena terkait daripada tetangga ini batasannya masih terjadi khilaf para ulama. Ada ulama mengatakan batasan tetangga itu adalah 40 rumah kiri, kanan, depan, belakang. Maka ini adalah tetangga-tetangga. Dan ini pendapat Syafi'iyah, kalangan pengikut Syafi'i. 40 rumah ke kiri, kanan, depan, belakang. Ya, satu klaster lah. 180 kakak. Ada lagi ulama yang berpendapat hanya satu lorong dengan dia. Jadi kalau ada klaster itu ada, anggaplah klaster bunga. Bunga 1, bunga 2, bunga 3. Maka yang dimaksud dengan tetangga itu adalah hanya satu lorong dengan dia. Bunga 2-nya saja. Adapun bunga 1-nya itu bukan tetangganya. Ada lagi ulama yang berpendapat, dan itu yang lebih saya kuatkan, bahwa yang dimaksud dengan batasan tetangga itu adalah orang-orang yang satu jamaah dengan dia di satu masjid. Jadi siapapun yang sholat di masjid tersebut, tapi ingat, sholat di sini adalah sholat rawatib, sholat yang 5 waktu. Terkadang kan kita tidak sholat di komplek perumahan kita 5 waktu. Minimalnya kata para ulama subuhnya. Walaupun zuhurnya enggak, asarnya berhalangan, maghrib mungkin berhalangan, isya terkadang berhalangan. Minimal subuhnya dia rutinkan di masjid itu. Ketika dia menjadi jamaah tetap di masjid itu di waktu subuh, maka dia masuk dalam kategori tetangga kita. Walaupun dia keluar di luar dari komplek tempat kita tinggal. Misalnya Duku Bima ini. Tapi ada orang yang rutin sholat subuh, orang yang di luar Duku Bima. Misalnya Keren Wisata, ada juga dari Gading misalnya. Subuh itu rutin di sini. Misalnya seperti itu. Nah, orang yang rutin sholat subuhnya itu di sini. Bahkan terkadang kalau dia ada zuhur, asar juga sholatnya di sini. Maka itulah merupakan tetangga kita. Lalu kemudian dia memberikan kesaksian baik, kesaksiannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir barangkali menyikapi orang yang meninggal dunia bertepatan dengan terjadinya gerhana. Maka tidak ada suatu apapun istimewa bagi orang yang meninggal dunia bertepatan di hari itu terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang ada itu hanya sekadar khurafat saja. Pernah juga khurafat ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Meninggal putra beliau Ibrahim, lalu di hari yang sama terjadilah gerhana matahari. Kata Rasulullah berkhutbah ketika itu, amma ba'du ayyuhan nas, wahai para manusia, sahabat-sahabat sekalian, inna ahlal jahiliyah kanu yaqulun, orang jahiliyah dulu pernah berkeyakinan, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya kecuali karena ada orang-orang yang istimewa meninggal. Jadi terjadinya gerhana matahari dan bulan itu tidak terjadi kecuali ada orang yang hebat meninggal dunia. Ini keyakinan orang jahiliyah. Wa innahuma ayatani min ayatillah. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ditekankan lagi oleh Rasulullah, tidaklah terjadi gerhana keduanya itu karena kematian atau karena kelahiran. Bukan karena adanya kelahiran orang yang
sakti. Kalau ada orang yang lahir karena terjadinya matahari, gerhana matahari, maka nanti dia besar menjadi orang yang sakti, bukan, kata Rasulullah. Begitu juga bukan karena adanya orang meninggal dunia. Walakin yukhawwifullahu bihi ibadahu, akan tetapi fenomena ini Allah ingin menakut-nakuti kita. Nah, ini yang hilang pada diri kita. Hadisnya jelas mengatakan bahwa fenomena ini terjadi hanya untuk menakut-nakuti kita. Di masa kita terjadinya matahari gerhana bulan, pernahkah kita merasakan takut? Sebaliknya, ada orang malah senang, gembira. Maka dia mengambil, mendokumentasikan momen-momen tersebut. Dia selfie misalnya, terjadi gerhana matahari, selfie dia. Bukan malah takut, tapi dia malah mengambil kesempatan-kesempatan untuk diabadikan. Nah, ini menyelisih sunnah. Harusnya sunnahnya itu terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kita harus munculkan pada diri kita rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini adalah tanda hari kiamat atau seperti itu. Jangan-jangan matahari ini cahayanya hilang kemudian akan menimpa azab yang sangat besar. Matahari ini tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Ketakutan-ketakutan seperti ini boleh kita munculkan agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raaitum syai'an, apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka hendaklah bersegera untuk berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah. Kalau ada hamba sahaya dibebaskan, dan salat gerhana di masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini menambah ilmu kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira apa yang kita kaji ini sudah sangat jelas, jadi mungkin tidak ada yang bertanya. Lalu kita selesaikan sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.